Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintia Nur Hasanah dari kelas MA 19C8. Di sini saya akan menjelaskan materi dari praktikum statistik. Yang pertama, pengertian mean, median, dan modus. Apa itu mean? Mean yaitu nilai rata-rata yang didapatkan dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data, lalu dibagi dengan banyaknya data yang ada. Median merupakan nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, maka nilai median yaitu satu nilai yang berada di tengah urutan. Tetapi jika jumlah data genap, maka mediannya yaitu hasil penjumlahan dua nilai yang berada di tengah urutan data, lalu hasilnya dibagi dua. Selanjutnya modus. Modus yaitu data atau nilai yang sering muncul atau yang mempunyai jumlah frekuensi paling banyak. Nah, di sini merupakan perhitungan nilai rata-rata tunggal. Di sini ada rumus mean data tunggal dan rumus mean data yang disajikan dalam distribusi frekuensi. Selanjutnya ada perhitungan nilai rata-rata berbobot. Di sini ada rumusnya dan ada keterangannya, bisa dilihat sendiri. Selanjutnya ada perhitungan median. Di sini ada dua rumus. Yang pertama itu ada rumus tunggal dan yang satu lagi gabungan. Dan di sini ada keterangannya. Selanjutnya perhitungan modus. Di sini rumusnya itu MO sama dengan L tambah 1 B1 per B1 tambah B2. Di sini ada keterangannya. MO itu berupa modus, L itu tepi bawah kelas yang mempunyai frekuensi tertinggi atau kelas modus. I sama dengan interval kelas. B1 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval paling dekat sebelumnya. Dan selanjutnya B2 sama dengan frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas interval paling dekat sesudahnya. Selanjutnya menggunakan masing-masing pusat data tersebut. Yang pertama itu mean. Kelebihannya: 1. Rata-rata lebih populer dan lebih mudah digunakan. 2. Dalam satu set data, rata-rata selalu ada dan hanya ada satu rata-rata. 3. Dalam penghitungannya selalu mempertimbangkan semua nilai data. 4. Tidak peka terhadap penambahan jumlah data. 5. Variasinya paling stabil. 6. Cocok digunakan untuk data yang homogen. Selanjutnya kekurangannya yaitu yang pertama, sangat peka terhadap data ekstrim. Jika data ekstrimnya banyak, rata-rata menjadi kurang mewakili atau representatif. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk data kualitatif. Yang ketiga, tidak cocok untuk data heterogen. Selanjutnya, median. Kelebihannya yaitu yang pertama, tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Yang kedua, dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, cocok untuk data heterogen. Kekurangannya yaitu yang pertama, tidak mempertimbangkan semua nilai data. Yang kedua, kurang menggambarkan rata-rata populasi. Yang ketiga, peka terhadap penambahan jumlah data. Selanjutnya modus, tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Selanjutnya cocok digunakan untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Kekurangannya yaitu yang pertama, modus tidak selalu ada dalam satu set data. Yang kedua, kadang dalam satu set data terdapat dua atau lebih modus.
Jika hal itu terjadi, modus menjadi sulit digunakan. Yang ketiga, kurang mempertimbangkan semua nilai. Yang keempat, peka terhadap penambahan jumlah data. Selanjutnya, menghitung dan menginterpretasikan tentang range. Yang pertama itu ada range untuk data tidak berkelompok. Rumus untuk range ini yaitu jarak sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Contohnya bisa dilihat sendiri seperti ini. Selanjutnya ada range untuk data berkelompok. Rumusnya yaitu range sama dengan batas atas kelas tertinggi dikurangi batas bawah kelas terendah. Contohnya bisa dilihat dalam tabel ini. Berikutnya ada rata-rata deviasi. Rata-rata deviasi ada dua rumus. Yang pertama itu deviasi untuk data tidak berkelompok. Rumus deviasi untuk data tidak berkelompok adalah sebagai berikut. Bisa dilihat seperti ini rumusnya. Dan ini ada contoh soalnya. Selanjutnya ada rumus deviasi untuk data berkelompok. Ini merupakan rumusnya. Dan di sini ada keterangannya. Selanjutnya varian. Ini merupakan rumusnya dan ini keterangannya. Dalam tabel ini merupakan contoh soalnya. Bisa dilihat. Dan ini contoh pengerjaannya. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian dari masing-masing ukuran dispersi. Yang pertama, rentang atau range. Kelebihannya itu dalam waktu singkat dapat diperoleh gambaran umum mengenai luas penyebaran data yang sedang diteliti. Kekurangannya itu range sifatnya sangat dan kurang teliti karena besar kecilnya range sangat tergantung pada data terkecil dan terbesarnya. Selanjutnya, tidak memperhatikan distribusi yang terdapat di dalam range tersebut, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti bagaimana sebenarnya bentuk distribusi data yang diteliti. Kemudian ada rata-rata deviasi. Kelebihannya sebagai ukuran untuk mengetahui variabilitas data sekaligus untuk mengetahui homogenitas data. Selanjutnya, jika deviasi rata-rata atau deviasi standar makin besar, maka berarti semakin besar variabilitas datanya atau semakin kurang homogen dan sebaliknya. Kekurangannya yaitu jika nilai deviasi yang bertanda negatif sama besar dengan nilai deviasi yang bertanda positif, maka deviasi rata-rata yang merupakan penjumlahan akan sama dengan 0. Selanjutnya ada varians. Kelebihannya yaitu dapat menguji perbedaan antara kedua rata-rata tersebut, sehingga untuk lebih dari dua rata-rata harus melakukan pengujian terhadap masing-masing rata-rata dengan rata-rata lainnya. Kerugiannya yaitu varians memerlukan paling sedikit 2 kali pengulangan, bahkan 4 kali untuk hasil yang lebih baik. Yang terakhir ada standar deviasi data tunggal. Kelebihannya dapat melakukan operasi aljabar dan tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi pengambilan sampel dari kebanyakan ukuran dispersi lainnya. Penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.